Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mutia Nur Quraini dengan NIM 2305425 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai masa Islam kontemporer di Spanyol. Oke, apa aja yang bakal aku bahas di video kali ini? Yang pertama, aku akan bahas sedikit tentang demografi negara Spanyol. Yang kedua, tentang sejarah masuknya Islam ke Spanyol. Yang ketiga, apa saja bukti jejak-jejak peradaban Islam di Spanyol. Yang keempat adalah siapa saja tokoh Muslim dan organisasi Muslim yang masih aktif hingga saat ini di Spanyol. Kemudian yang kelima, aku akan bahas bagaimana sih kehidupan umat Islam di Spanyol dan apa saja tantangan mereka di sana. Oke, berikut penjelasannya. Menurut sejarawan Ar-Razi, Al-Andalus disamakan dengan surga Tuhan. Ini adalah gambaran umum tentang semenanjung Iberia yang terkenal dengan hasil pertaniannya yang melimpah, sumber daya alamnya yang kaya, dan kesempatan mobilitas sosial yang ada, terutama bagi orang Kristen dan Yahudi yang menduduki posisi terdepan dalam masyarakat. Sumber-sumber abad pertengahan menggambarkan semenanjung Iberia sebagai tanah yang subur dengan pegunungan yang tinggi dan sungai-sungai besar yang memberi air pada lembah-lembahnya, memungkinkan pertanian yang melimpah. Pertimbangan geografis seperti perbedaan iklim antara wilayah selatan dan utara yang menghasilkan dua zona ekologi yang berbeda serta perbedaan dalam pertanian, peternakan, dan arborikultur antara keduanya menjadi sorotan. Dan pada tahun 2024, tercatat populasi penduduk Spanyol mencapai 47.480.332 jiwa. Meskipun memiliki jumlah penduduk yang signifikan, kepadatan penduduk Spanyol relatif rendah, sekitar 91,4 orang per kilometer persegi. Namun, daerah yang paling padat penduduknya cenderung terletak di sekitar wilayah pesisir. Spanyol diakui sebagai negara yang kaya akan keragaman etnis dan linguistik. Bahasa resmi negara adalah bahasa Spanyol, yang dikenal juga dengan Castellano. Tapi ada juga bahasa lokal yang diakui seperti Catalan, Galicia, dan Euskera. Dalam hal agama, Spanyol menghadapi transformasi yang signifikan. Meskipun secara resmi tidak ada agama yang diakui, Katolik Roma telah lama mendominasi pandangan keagamaan. Namun menurut data terbaru, sekitar 76,7% penduduk mengidentifikasi diri sebagai Katolik, sementara sekitar 20% menyatakan diri sebagai ateis. Agama lainnya juga memiliki kehadiran yang signifikan, mencapai sekitar 1,6% dari populasi. Dinamika demografi Spanyol juga dipengaruhi oleh masalah imigrasi. Meskipun populasi Spanyol mengalami pertumbuhan signifikan selama abad ke-20, pertumbuhan ini tidak merata karena migrasi internal dari pedesaan ke kota-kota industri. Bahkan beberapa provinsi mengalami penurunan populasi absolut selama periode tersebut. Dan secara mengejutkan, ternyata Islam telah menjadi agama kedua terbesar yang dianut di Spanyol, dengan sekitar 2 juta pengikut yang mencakup sekitar 4% dari populasi. Pendidikan agama di sekolah umum merupakan hal yang diakui. Materi agama diajarkan oleh pemuka agama, tetapi hanya bagi mereka yang telah mengikat perjanjian kerjasama dengan pemerintah Spanyol. Dan agama-agama yang memiliki perjanjian kerjasama meliputi Gereja Katolik, Pengakuan Injili, komunitas Yahudi, dan komunitas Muslim. Di Spanyol tercatat terdapat sekitar 1.500 masjid dan 1.600 jemaah Muslim yang terdaftar terakhir pada data tahun 2022. Lalu bagaimana sih sejarah masuknya Islam ke Spanyol? Awal mula masuknya Islam ke Spanyol adalah dimulai pada periode Al-Andalus atau masa kejayaan Islam. Namun, pada tahun 1492 Masehi, pasukan Katolik yang dipimpin oleh Raja Ferdinand II yang berasal dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Castilla merebut kembali wilayah kekuasaan Muslim terakhir di Granada yang menandai akhir periode dari Al-Andalus. Proses ini dikenal sebagai Reconquista, yang mengakibatkan terjadinya penindasan dan pengusiran umat Islam dan Yahudi dari Spanyol. Banyak dari umat Islam
yang dipaksa memilih antara berpindah agama atau meninggalkan tanah air mereka. Seiring dengan itu, pada era modern, keberadaan umat Islam di Spanyol dipengaruhi oleh imigrasi yang terjadi. Banyak dari mereka itu berasal dari negara-negara mayoritas Muslim, seperti Maroko, Afrika Utara Sub-Sahara, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Imigran ini datang ke Spanyol sebagai pencari kerja atau untuk menetap, membawa serta tradisi dan kepercayaan agama mereka. Adapun jejak-jejak peradaban Islam di Spanyol, yang pertama di bidang fikih. Di Spanyol Islam, mazhab Maliki dominan dalam bidang fikih. Ulama-ulama yang mengajarkan fikih diantaranya Zaid ibnu Abdurrahman, kemudian Abu Bakar ibnu Al-Qutiyah, Muzir ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Ibnu Hazm. Kemudian bahasa dan sastra. Bahasa Arab adalah bahasa yang diadopsi sebagai bahasa resmi dan administratif dalam pemerintahan Islam di Spanyol, sehingga bahasa inilah yang diajarkan kepada semua murid dan pelajar, baik muslim maupun non-muslim. Yang ketiga, ada musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni, Spanyol Islam memiliki figur seniman yang sangat terkenal, yaitu Al-Hasan ibnu Nafi, atau yang lebih dikenal dengan nama Ziryab. Setiap kali ada pertemuan di Cordova, Ziryab selalu menampilkan bakatnya. Dia pun terkenal dengan inovator dalam musik. Yang keempat, di bidang filsafat. Perkembangan filsafat di Andalusia dimulai dari abad ke-8 hingga ke-10. Karya-karya Yunani telah diselidiki dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa ini banyak karya filsafat Aristoteles yang diterjemahkan. Tokoh utama dan pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Yang kelima adalah tafsir. Salah satu ahli tafsir yang terkemuka dari Andalusia adalah Al-Qurtubi, yang karyanya begitu terkenal dalam bidang tafsir, yaitu Al-Jami'u li Ahkam Al-Quran, sebuah kitab tafsir yang terdiri dari 20 jilid dan dikenal dengan nama Tafsir Al-Qurtubi. Yang keenam ada Al-Ma'had Ali atau perguruan tinggi. Di masa pemerintahannya Al-Hakam mendirikan lembaga pengajaran yang memberikan penghargaan kepada para cendekiawan dan membangun Universitas Cordova yang menjadi pusat pendidikan tinggi ternama di dunia. Universitas ini bersaing dengan Al-Azhar di Kairo dan Nizamiyah di Baghdad. Di antara para pengajar Universitas Cordova terdapat Ibnu Qutaibah, seorang ahli tata bahasa, dan Abu Ali Al-Qoli yang terkenal dalam bidang filologi. Kemudian, perpustakaan Universitas Cordova ini meliputi astronomi, matematika, kedokteran, teologi, dan hukum, yang memiliki koleksi buku lebih dari 4 juta buku. Yang ketujuh adalah di bidang sains. Nah, dalam ilmu astronomi misalnya terdapat Abbas Ibnu Firnas, Ibrahim bin Yahya An-Naqas, Ibnu Safar, dan Al-Bitruji. Di bidang obat-obatan juga menemukan tokoh penting seperti Ahmad bin Ilyas dari Cordova, Ibnu Juljul, Ibnu Hazm, dan Ibnu Abdurrahman bin Syuhaid. Di bidang kedokteran, ada Ummul Hasan binti Abi Ja'far yang dikenal sebagai seorang dokter wanita terkemuka. Sementara dalam bidang geografi, terdapat tokoh-tokoh seperti Ibnu Jubar dari Valencia, Ibnu Battutah yang melalui perjalanannya mencapai Samudra Pasai dan Cina, serta Ibnu Khaldun dari Tunisia. Kemudian, di bidang arsitektur, ada banyak jejak-jejak peninggalan bangunan dari karya arsitektur bangunan-bangunan Islam di Spanyol. Contohnya di kota Cordova ada Masjid Cordova. Kemudian di Granada ada Istana Alhambra. Yang ketiga, di kota Sevilla ada Gereja Santa Maria delle Sade. Dan yang keempat, di Toledo ada beberapa bangunan masjid yang diubah menjadi gereja oleh umat Kristen. Oke, sekarang kita akan bahas siapa saja tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam di Spanyol. Yang pertama, Ahmad Bermejo ini adalah seorang muslim Spanyol yang lahir pada tahun 1986 di Granada. Ia memulai perjalanan pendidikannya dengan meninggalkan sekolah negara pada usia 10 tahun dan fokus mempelajari Al-Quran. Sejak saat itu, ia banyak mengabdikan waktunya untuk mempelajari tentang Islam dan juga mengajarkannya. Bahkan sekarang ia sudah mempunyai channel YouTube dan Instagram, juga blog pribadi yang dimana di sana beliau menyiarkan dakwah tentang Islam. Nah, selama karirnya ia pun pernah menduduki beberapa jabatan, di antaranya itu Direktur Masjid Mayor di Granada, juga sebagai imam khatib di sana. Lalu untuk menambah pengalaman pendidikannya, ia pun belajar di beberapa institusi. Salah satunya adalah di Universitas Qawariyin di kota Fez, Maroko.
Oke, tokoh yang kedua ada Muhammad Escudero Uribe. Ia adalah seorang tokoh penting dalam komunitas muslim di Spanyol. Selain menjadi seorang imam, ia pun menjadi seorang pemimpin komunitas muslim, sehingga ia memiliki peran kunci dalam memperkuat pemahaman yang inklusif tentang Islam dan mengatasi prasangka terhadap umat Islam. Escudero berusaha memperkuat dialog antar agama dan memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim Spanyol agar memahami umat Islam secara benar. Selain itu, ia juga bekerja sama dengan institusi halal yang berbasis di Cordoba untuk mengeluarkan sertifikat Muslim Friendly, di mana Muslim Friendly ini menjamin bahwa fasilitas, proses produksi, produk yang disajikan, dan pelayanan yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, selain tadi ada tokoh-tokoh muslim yang berperan dalam perkembangan Islam di Spanyol, ada pula organisasi-organisasi Islam yang masih berperan aktif di Spanyol hingga saat ini. Salah satunya yang pertama itu ada Comisión Islámica de España atau yang disingkat menjadi CIE, yaitu organisasi yang mewakili kepentingan dan kebutuhan umat Islam di Spanyol. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam di Spanyol di berbagai bidang, termasuk pendidikan, agama, kesehatan, dan keuangan. CIE juga berperan dalam memfasilitasi dialog antara komunitas muslim dan pemerintah Spanyol, serta dalam memberikan layanan dan dukungan kepada umat Islam di Spanyol. Nah, organisasi yang kedua ada yang namanya Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas atau yang disingkat menjadi FERI, yaitu sebuah organisasi religius yang terdaftar di Daftar Organisasi Keagamaan Kementerian Kehakiman Spanyol pada tanggal 5 Oktober 1989. FERI ini berperan sebagai badan koordinasi dan perwakilan bagi komunitas. Selain itu, FERI juga mengadakan berbagai kegiatan dan diskusi termasuk seminar. Yang ketiga ada yang namanya Junta Islamika, yaitu sebuah organisasi masyarakat yang merupakan organisasi nirlaba, independen, nasionalis, dan pluralis. Organisasi ini didirikan pada tahun 1989 sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Kerajaan Spanyol dan Komite Islam Spanyol. Junta Islamika ini berupaya mendorong perkembangan pemahaman Islam yang universal, di mana memadukan antara spiritualis dan modernitas juga humanisme, serta berupaya untuk memperkuat demokrasi dan koeksistensi melalui kegiatan dakwah, pendidikan, dan praktik mediasi antar budaya. Kemudian yang keempat ada yang namanya Unión de Comunidades Islámicas de España atau yang disingkat menjadi UCIDE, adalah sebuah organisasi religius yang berpusat di Madrid, Spanyol. UCIDE ini terdiri dari berbagai komunitas religius Islam di Spanyol dan terdaftar di daftar organisasi keagamaan Kementerian Presidensi. Tujuan utamanya adalah mengembangkan aktivitas keislaman yang khas dalam Islam. Selain itu, ada pula organisasi lainnya, yaitu Asociación Musulmana de España, yaitu asosiasi muslim pertama yang terdaftar di Madrid pada tahun 1971. Terdapat pula Islamic Center yang bernama Centro Cultural Islámico Madrid yang terletak di Salvador de Madariaga. Islamic Center ini memiliki banyak aktivitas keislaman. Mereka berusaha mengenalkan budaya Islam ke masyarakat Madrid. Nah, lalu bagaimana sih kehidupan umat Islam di Spanyol? Pada tahun 1992, Spanyol menghadapi tantangan untuk merealisasikan perjanjian pendidikan yang adil bagi umat muslim, karena sistem pendidikan pada saat itu bersifat sekuler. Nah, umat muslim merasa bahwa sekolah Katolik diperlakukan istimewa. Maka sejak pada tahun 2005, Spanyol mulai mengizinkan pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah. Nah, langkah yang penting ini dimulai di bawah kepemimpinannya Zapatero. Komunitas muslim, terutama di kota-kota besar seperti Barcelona dan Madrid, mulai mendapatkan perhatian sejak saat itu. Namun, umat muslim di Spanyol masih menghadapi berbagai tantangan. Umat Islam di Spanyol menghadapi stigma negatif dan Islamofobia yang menyebabkan diskriminasi bahkan sampai kekerasan. Nah, konflik antar kelompok pun terjadi karena perbedaan budaya dan latar belakang. Lalu, insiden Islamofobia dan terorisme yang disalahartikan memperburuk situasi, menambah kompleksitas, dan memperkuat stigma negatif terhadap umat Islam di Spanyol.
Umat Islam di Spanyol saat ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang hidup secara damai dan toleran dengan masyarakat Spanyol, serta ada pula yang cenderung hidup di lingkungan komunitas mereka sendiri. Meskipun demikian, Islam secara resmi telah diakui sebagai salah satu agama di Spanyol, dan umat Islam telah memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara, meskipun tidak sepenuhnya setara dengan penduduk asli atau Kristen Katolik. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai masa Islam kontemporer di Spanyol. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.